Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian. Cuplikan tadi adalah fakta yang terjadi di lapangan mengenai persoalan sampah. Persoalan sampah bukan hanya persoalan pribadi atau personal, melainkan persoalan kita bersama dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan negara sekalipun masih sangat kerepotan dalam hal penanganan sampah. Banyak di negara-negara luar, lebih-lebih negara berkembang, itu juga masih banyak yang masih kerepotan dalam hal penanganan sampah. Tetapi juga ada negara-negara yang maju yang sudah berhasil menunjukkan kualitasnya dalam hal penanganan sampah. Permasalahan sampah itu mungkin bisa kita urai, bisa kita perkecil dari yang pertama adalah kesadaran secara pribadi, yang kedua adalah wawasan. Kesadaran dalam hal untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kedua tadi wawasan mengenai sampah. Dan pada kesempatan kali ini TV Desa Demak mendatangkan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Demak, yaitu Bapak Hafik Martoyo. Kita sambut kedatangan beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin Allahumma. Beliau merupakan salah satu aktivis lingkungan yang aktif di Demak. Selain beliau aktif di lingkungan, beliau juga ingin menyadarkan kita semua bahwa pentingnya untuk menjaga lingkungan itu melalui menciptakan lagu. Mungkin nanti para pendengar TV Desa Demak bisa buka linknya, bisa membuka akunnya Bapak Hafik ya, untuk bisa didengarkan. Karena dari informasi yang saya dengar itu Bapak Hafik Martoyo ingin menyadarkan kita semua bahwa pentingnya menjaga lingkungan, menjaga kebersihan yang sangat mudah. Itu dengan cara menyampaikan sesuatu dengan musik. Seperti itu Bapak nggih. Nggih. Bapak Hafik Martoyo, kemarin-kemarin memang kita sangat mencari informasi terkait dengan aktivitas Bapak. Sebetulnya aktivitas Bapak itu yang paling utama adalah aktivitas apa saja itu Pak, selain untuk lingkungan? Terima kasih Mas Nabil dan selamat berjumpa pemirsa TV Desa Demak selamat hadir. Terima kasih. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bersama bergabung di dalam acara ini. Jadi dalam banyak kesempatan saya juga sangat senang berbicara tentang persampahan ini. Nah, tentang saya ini tadi sudah disampaikan bahwa saya adalah TAPM atau tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Jadi sehari-harinya saya itu bekerja sebagai fasilitator kabupaten. Jadi kalau panjenengan itu pernah mendengar para pendamping desa, pendamping lokal desa, ya, pendamping desa itu ada di kecamatan, ya, pendamping lokal desa itu di kecamatan dan di beberapa desa. Itu kalau kami itu adanya di kabupaten. Oh iya. Kami adalah pendamping desa yang ada di kabupaten. Jadi mengkoordinasi, memkoordinatori Betul. Kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan yaitu dalam hal memfasilitasi desa di dalam perencanaan pembangunan. Jadi program yang
dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi jatuh-jatuhnya pemberdayaan masyarakat. Nggih. Dalam hal apa? Masyarakat desa melakukan perencanaan pembangunan dan nanti melalui mekanisme atau siklus perencanaan pembangunan. Nah, kami berada di dalam proses-proses itu, sehingga ada yang namanya BPDes, kemudian KPDes, kemudian RPJMD. Nah, kami bersama tim yang ada di tingkat kecamatan dan desa itu membersamai pemerintahan desa maupun masyarakat desa di dalam merencanakan pembangunan desanya menuju ke hal yang lebih baik, ya, menuju ya harapan kita semua desanya mandiri dan sejahtera. Selain itu kita kan juga mendengar mengenai gerbek sampah yang sampai saat ini masih digaungkan oleh Bapak Hafik Martoyo dan teman-teman ini. Bahkan sampai terciptanya lagu sebagai bentuk sosialisasi, sebagai bentuk untuk menyadarkan kita semua pentingnya untuk terciptanya masyarakat yang pandai menjaga kebersihan dan lingkungan. Nah, untuk gerbek sampah itu sendiri sebenarnya program dari tugas utama panjenengan atau mungkin di luar program itu tugas panjenengan? Jadi gerbek sampah itu bisa kita ceritakan. Jadi gerbek sampah itu adalah akronim, itu kepanjangan dari sebuah kata-kata gerakan resik berbarengan garap sampah. Resik garap sampah. Jadi gerbeknya itu pakai G. Pakai G. Ya. Sampah, gerakan resik berbarengan garap sampah. Nah, lebih komplitnya adalah gerakan resik berbarengan garap sampah kanthi paripurna ning desa. Itu sebenarnya tagline-nya seperti itu. Nah, kita ambil gerbek sampah. Gerbek sampah lahir dari sebuah keprihatinan bahwa kami ini para pendamping desa dari tingkat pendamping desa di kecamatan sampai di kabupaten itu bertugas di rumah yang sehari-harinya bertemu dengan dinamika masyarakat di Demak di pedesaan. Nah, kita temui di sana sini adalah persoalan sampah. Bahkan pemicunya adalah ketika Demak itu tahun 2019, 2018 dan 2019 itu menjadi lokus program penanganan stunting. Ya. Penanganan stunting. Kenapa mulainya dari sana? Waktu itu penanganan stunting itu panjenengan tahu bahwa stunting itu adalah anak yang gagal tumbuh. Betul. Kenapa di Demak itu menjadi lokasi program penanganan stunting dari pemerintah pusat? Karena di sini banyak ditemui anak-anak yang gagal tumbuh. Ya, kita tidak tahu ya. Faktanya seperti itu. Faktanya kita menjadi lokasi itu. Nah, ternyata penyebab dari anak yang gagal tumbuh itu salah satunya adalah sanitasi yang tidak baik. Lingkungan yang kotor, yang kurang bersih, karena itu berkaitan dengan 1000 HPK, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Nah, dari kelahirannya. Jadi anak-anak yang dikandung oleh ibu yang tidak sehat dengan konsumsi air bersih yang tidak higienis, kemudian lingkungan yang kotor, itu sangat potensi melahirkan generasi yang juga dia tidak sehat. Nah, apakah itu karena itu? Nah, intinya itu adalah pemicu. Di samping juga kita temui banyak masalah-masalah bahwa banyak mulai tempat-tempat pembuangan akhir ya, TPA, sebagaimana kita ketahui, di Demak itu sudah mulai banyak dikeluhkan bahwa TPA itu sudah mulai penuh, overload, betul ya. Di mana-mana masyarakat
punya TPA yang tidak ada pengolahan. Oh, berarti untuk stunting itu sendiri salah satu faktor diduga kuatnya ini Pak, karena lingkungan yang kurang bersih. Ya, Oh, memang jadi salah satu konvergensi stunting itu adalah mengkeroyok gitu ya. yeah. Itu salah satu adalah proyeknya adalah bagaimana sanitasi, air bersih, ya, dan lingkungan. Kemudian masih lagi sebagai pemicu gerbek sampah itu adalah bahwa tahun 2018 dan 2019 itu di mana waktu itu ada yang namanya program inovasi desa. Betul. Nah, program inovasi desa itu disosialisasikan banyak praktek-praktek yang berkaitan dengan pembangunan atau keberhasilan desa-desa. Salah satunya yang waktu itu kita bursa inovasi desa yang ada di kabupaten maupun di kecamatan, itu adalah praktek-praktek pengelolaan sampah. Nah, dengan adanya seperti itu sudah mulai tumbuh desa secara institusi, itu ada komitmen-komitmen tentang anggaran, berpihaknya anggaran untuk pengelolaan sampah. Namun demikian masih belum cukup ternyata untuk menyelesaikan masalah itu karena masih banyak persoalan sampah. Nah, gerbek sampah kita inisiasi itu mengambil akronim yang akrab dengan telinga orang Demak ya, karena kan Demak itu setiap tahun ada yang namanya gerbek besar. Yeah. Nah, kita istilahnya mengambil akronim itu gerbek, itu gerakan resiko berbarengan terhadap sampah anti paripurna Indonesia. Itu harapannya agar kita bisa mempengaruhi pengambil keputusan tentang anggaran di desa. Betul. Ya, jadi karena kalau kita hanya berbicara tentang sifatnya adalah persuasi saja, tidak sampai kepada eksekusi bagaimana anggaran di desa itu digunakan, maka menurut kami ini kurang tuntas gitu ya. Makanya gerbek sampah itu kita canangkan sampai pada bekerjasama dengan dinas hidup, kemudian di sisi yang lain kita advokasi lainnya instruksi bupati, yaitu instruksi bupati nomor 3 tahun 2019, di mana itu adalah tentang pengelolaan sampah di desa. Nah, satu sisi tentang advokasi diregulasi, kemudian sisi yang lain kita adalah pemberdayaan tentang persuasi, attitude ataupun sikap, ya, semuanya harus berangkat dari sikap. Harapan itu kita bertemu di satu titik, kemudian di tingkat desa itu untuk para pengambil keputusan itu setuju kemudian mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah di desa, sehingga sampah itu selesai di desa, tidak lagi ceritanya adalah nanti dibuang lagi ke TPA mana, kemudian dibuang lagi ke TPA yang akhirnya hanya memindahkan masalah saja. Betul. Nah, gerbek sampah itu puncaknya adalah dengan segala upaya kita itu dengan bekerja dengan semua stakeholder yang ada di Demak, ya, dan kita berterima kasih sekali kepada Bapak Bupati waktu itu, Bapak Haji Nasir, yang waktu itu launching, ya, yang tanggal 12 Februari tahun 2019 tentang instruksi Bupati tentang pengelolaan sampah di desa. Nah, hari itu sebenarnya adalah puncak, kemudian ditandatanganinya deklarasi pengelolaan sampah di desa. Jadi deklarasi gerbek sampah itu waktu itu juga kita tanda tangan semua. Termasuk kepala desa yang ada di kabupaten, ya. Betul. Ya. Karena waktu itu semua kepala desa di seantero Demak ini bersama BPD diundang. Ya. Kemudian juga semua kecamatan, Bapak Camat, kemudian semua instansi, kemudian swasta dan lain sebagainya, supaya kita itu bersama-sama, supaya
kita itu ya gerbek begitu ya. Iya, gerakan bersama lah. Cuman sudah waktu terus berjalan, desa-desa kemudian waktu itu juga sudah berkomitmen, harapannya 2019 di launching, kemudian APBDes tahun 2020 itu semuanya itu mengalokasikan. Nah, cuma sayangnya kita belum sepenuhnya beruntung karena setelah semua desa-desa itu mengalokasikan anggaran, tiba-tiba ada masalah yang pandemi yang luar biasa yang memporak-porandakan semua, sehingga sampai kepada anggaran APBDes, sampai pada anggaran dana desa semua harus direlokasi untuk dua hal, yaitu penanganan dan penanggulangan, pencegahan dan penanggulangan COVID. Betul. Sehingga waktu itu semua dana desa juga harus direlokasi untuk PPKM supaya semua terfokus untuk penanganan COVID itu. Kemudian untuk BLT juga bantuan langsung tunai. Ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya adalah untuk pencegahan dan penanganan. Sehingga praktis alokasi komitmen tentang penanganan sampah menjadi harus mengalah dulu. Nah, waktu terus berjalan. Nah, sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk menjelang tahun 2023 itu untuk kita kembali, sembari kita juga melihat bahwa COVID sudah mulai melandai, ya. COVID sudah mulai melandai. Nah, kita kembali lagi kepada persoalan utama yang ada di masyarakat tempat, yaitu mudah-mudahan dengan kita juga menggaung-gaungkan, yaitu terima kasih sekali TV Desa Demak ini, itu kembali lagi kita perlu di semua event itu untuk menggaungkan agar APBDes kemudian utamanya dana desa itu mengalokasikan, karena penanganan sampah itu tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa kita, tidak bisa menyelesaikan hanya para pegiat-pegiat saja, tapi Demak itu ada 243 desa. Kalau kita bersama-sama, insya Allah itu adalah sebuah keniscayaan Demak suatu saat bisa sudah tidak lagi darurat sampah, tapi sudah insya Allah bebas sampah. Dan bahwa sampahnya cukup di desa. Nah, dengan desa itu saya punya imajinasi saya ya. Dengan desa-desa itu mengepung kota. Ya. Dengan anggarannya, dengan komitmennya, insya Allah itu menjadi sebuah gerakan yang betul-betul yang masif, struktur. Nah, jadi apa ya istilahnya, terstruktur, masif gitu ya, terorganisir. Mungkin dari Bapak Hartoyo sendiri, Bapak Hafid ya, mungkin dari Bapak Hafid sendiri sudah punya rencana dalam waktu dekat ini mendekati 2023, artinya melakukan sosialisasi lagi kepada desa-desa untuk menganggarkan ADD-nya kepada pengelolaan sampah yang baik dan desa ya. Iya, betul. Dan desa. Baik, terima kasih Mas. Jadi dan alhamdulillah Pak Hafid, ini kebetulan untuk pandemi sudah selesai dan semoga wacana atau rencana gerbek sampah ini bisa berjalan lagi teman-teman. Dalam waktu dekat ini mungkin Pak Hafid ada rencana untuk sosialisasi lagi untuk pengelolaan sampah di desa-desa dalam waktu dekat ini. Oke, terima kasih Mas Hafid. Jadi para pemirsa TV Desa Demak, jadi di kesempatan, salah satunya kesempatan kali ini juga, karena memang kalau saya sendiri ya dan kawan-kawan para pendamping itu kesehariannya memang sudah tenggelam dengan aktivitas pendampingannya. Nah, saya memanfaatkan momentum-momentum semacam ini itu untuk kembali lagi, untuk lebih menggelorakan lagi apa yang sudah kita canangkan tahun 2019 bersama itu. Nah, ya salah satunya di momentum-momentum semacam ini. Dan saya coba menginventarisir ya, tahun 2022 ini itu dari 243 desa
itu coba kita inventarisir desa-desa mana yang ada penganggaran di APBD-nya tentang pengelolaan sampah. Nah, saya temui ada 64 desa yang tersebar ya di 243 desa. Saya tidak hafal itu kalau desa-desanya di mana. Itu cukup lumayan juga. Jadi meskipun tahun 2022 itu juga harus banyak menganggarkan tentang BLT yang 40% dari dana desa, kemudian PPKM yang harus 8%, kemudian juga ada ketahanan pangan nabati hewani yang 20%. Di sisa-sisa itu yang 32% itu ternyata kita temui banyak desa yang masih komitmen menganggarkan untuk pengelolaan sampah. Nah, rencana-rencana yang kita canangkan itu adalah sebisa mungkin mempengaruhi tentang anggaran yang mereka alokasikan tahun 2022 itu bertumpu pada kegiatan mengolah. Ya, kegiatan mengolah tidak lagi membuang sampah dan lupakan, karena yang terjadi itu kan selama ini kan kumpul, buang dan lupakan. Saya sering mendengar dari itu. Nah, harapannya nanti mengelola sampah sehingga sampah selesai di desa. Itu yang selalu kita dengar. Nah, salah satunya ya saya begitu saya dikabari kita berbicara talk semacam ini, ya saya sangat senang sekali. Nanti event apa lagi, event sosialisasi kemudian sembari dengan event apapun kita selalu sisip-sisipkan semacam itu. Karena memang itu adalah apa namanya ekstrakurikuler kami. Betul. Di luar jam-jam. Ya. Ekstra itu. Baik. Tadi sempat ada kendala COVID-19. Dan alhamdulillah sekarang di tahun 2022 kayaknya ini COVID sudah bebas, artinya masyarakat bebas melakukan aktivitas tanpa ada jarak yang berlaku. Untuk rencana gerbek sampah ini mau digalakkan lagi, rencananya apa? Khususnya di desa-desa yang tadi berpotensi untuk bisa mengolah sampah. Betul, jadi kami itu selalu memanfaatkan situasi dan kondisi untuk selalu bisa menyisip ya, karena memang gerbek sampah itu sebenarnya bukan organisasi yang berbentuk, Mas. Jadi ini OTB. Organisasi tanpa bentuk. Gerakan moral. Jadi gerbek sampah itu adalah salah satu gerakan moral yang kita canangkan sebenarnya agar ditangkap oleh masyarakat desa maupun pemerintah desa untuk kemudian dikembalikan lagi untuk pemanfaatan desa di dalam hal mengelola sampah. Jadi namun demikian apa-apa yang menjadi ancang-ancang kita pasca COVID itu memang ya yang tadi saya sampaikan bahwa kita menginventarisir seluruh APBDes ya. Betul. Seluruh APBDes desa-desa yang ada di rumah itu apa saja yang siapa saja yang ada alokasi tentang pengelolaan sampah. Nah, kita kemarin nemu ada 64 desa tersebut. Nah, dari 64 desa tersebut itu bagaimana kita melalui pendamping desa itu mempengaruhi agar implementasinya jangan lagi seperti yang masa-masa yang dulu, yaitu kumpul buang gitu ya. Sehingga hanya ditumpuk saja di TPA. Sekarang di rumah itu kan TPA-nya dipindah ke Medan Kulon. Daerah Waduk. Kalau kita bicara begitu, di Sayung ini berapa ongkos yang harus dikeluarkan untuk transport ke sana ya. Di mana pada akhirnya juga tetap masalah juga gitu. Sudah kita mengeluarkan ongkos, tapi dalam skala makronya nanti itu juga menjadi masalah. Jadi ibarat kata di mikro desanya itu dianggap selesai dengan dibuang, itu sebenarnya itu hanya
saja untuk menjadi masalah yang di tingkat makro partai. Harapan kita bersama itu tidak seperti itu, tapi ya sudah selesai di desa. Desa punya potensi untuk menyelesaikan masalah itu. Betul. Ya, ada orang bangunannya. Nah ini yang belum bukan dimanfaatkan ya, belum diajak partisipasinya secara maksimal itu adalah kaum perempuan. Nah ini tapi sebenarnya selain sumber daya manusianya yang mendukung, seharusnya kan juga diimbangi dengan teknologi yang mumpuni juga. betul Untuk mengurai sampah itu. Nah, yang sudah berjalan ini alokasi dana dari desa itu rata-rata berapa persen untuk, meskipun dalam tahapan rencana itu berapa persen untuk anggaran itu? Saya pernah mencoba menghitung ya, Betul. saya mencoba semacam membuat kalkulasi itu tahun 2017, 18, 19, 20 itu rata-rata itu masih sangat kecil. Jadi penggunaan untuk pengelolaan sampah itu saya lupa nilainya per tahun, tapi prosentase berapa persen untuk sarana prasarana, kemudian berapa persen untuk pemberdayaan atau itu edukasi. Betul. Yang edukasi itu sekitar 14%-an. 14%. Yang lainnya masih sarana prasarana, dalam artian begini, belum kepada teknologi. Yang 84%-an itu masih sarana prasarana. Contohnya ya dibelikan pemahaman, dibuatkan tempat pembuangan sementara, Betul. semacam itu. Jadi belum kepada teknologi. Termasuk dalam pemilihan jenis sampahnya itu tadi ya. Iya, jadi yang kita harapkan itu ketika nanti ada sarana prasarana sudah masuk kepada teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna itu ya tadi ketika sampah itu dikelola terintegrasi dengan pertanian, peternakan, perikanan itu kan yang sampah organiknya perlu mesin pencacah. Betul. Supaya bisa menjadi makanan untuk maggot. Betul. Di mana maggotnya itu bisa menjadi pakan lele, pakan ayam gitu ya. Betul. Kemudian menjadi sampah, menjadi kompos, kemudian menjadi pupuk di pertanian gitu lah. Itu kan mesin pencacah itu perlu. Nah itu juga kita itu sangat terbuka sekali untuk menjadi mitra pembahasan semacam itu supaya tidak hanya membangunkan TPS saja kemudian diam saja. Betul. Tapi dengan teknologi tepat guna, dan yang tadi yang saya sampaikan itu jangan meninggalkan ibu-ibu, karena bagaimanapun yang harus kita kelola itu sumber sampah itu kan dari rumah tangga. Betul. Sehingga keterlibatan ibu-ibu, PKK, Dawis, kemudian organisasi wanita itu menjadi penting, mestinya itu menjadi kelompok. Sehingga kita itu sudah menginisiasi sebenarnya di kabupaten itu dengan kita rembuk-rembuk semacam ini dengan GOW. GOW itu adalah gabungan organisasi wanita. Harapannya itu dari GOW itu kemudian sampai kepada tingkat kecamatan dan desa, sehingga konsep tentang bersampah itu bisa sampai ke sana. Namun demikian, ya, mungkin karena COVID kemarin ya, gaung ini belum begitu terasa. Kita perlu lagi. Kami mengajak semua saja itu untuk ketika ada alokasi tentang anggaran sampah di desa, harus berpikir bagaimana teknologi tepat guna harus pengadaan. Kemudian pelatihan ini menjadi penting. Betul. Siapa yang dilatih? Yang dilatih adalah ibu-ibu, ibu-ibu rumah tangga melalui organisasi PKK-nya, Dawisma. Ini menjadi penting sehingga ada alokasi untuk TPG untuk pelatihan. Nah, kemudian nanti selain itu juga ada misalnya ya untuk modal
kerja unit pengelolaan sampah, misalnya bank sampah, apa gitu ya. Sehingga konsepnya sudah dari situ kan sudah kelihatan bahwa sampah diolah, dikelola, tidak dibuang lagi. Jadi kira-kira harapannya tahun 2022 kan sudah ada 64 itu bisa terimplementasi dengan konsep mengolah. Nah ini yang paling penting. Ini kan menjelang tahun 2023 ini kan masa-masa perencanaan. Kalau di dalam perencanaan desa itu kan perencanaannya kan N+1. Kita merencanakan tahun 2022 atau tahun 2023. Harapannya sekarang ini dengan COVID sudah mulai landai, perencanaan tahun 2023 itu terwarnai lagi dengan hal-hal pengelolaan sampah di desa-desa. Sehingga masuk kepada RKP, kemudian nanti masuk kepada APBDes. APBDes tahun berapa? Tahun 2023. Sehingga tahun 2023 itu akan bermacam-macam sekali. Dan untuk informasi berikutnya Pak, ini kan dari Bapak Afik ada informasi mengenai desa pilot. Itu sebenarnya desa yang seperti apa dalam hal pengelolaan sampah? Baik, jadi desa pilot itu istilah kami sendiri ya, dari para pegiat yang waktu itu pada saat perencanaan gerbek sampah itu kita pengen istilahnya mendampingi desa-desa secara lebih intens ketimbang yang lainnya. Atau mungkin bisa disebut sebagai desa percontohan terlebih dahulu. Ya, harapannya seperti itu, supaya harapan kami itu dulu kalau mau Anjang sana, kemudian studi banding itu tidak lagi ke Jogja lagi gitu ya, ke Klaten lagi, di mana itu sebenarnya secara sosiokulturalnya berbeda dengan Pantura gitu. Kami itu sebenarnya secara strategis itu pengennya itu memunculkan desa tentang pengelolaan sampah yang kita sendiri yang punya sosiokultural Pantura, sehingga kalau mau bukan Anjang sana lagi tapi Anjang sini saja gitu. Ada 3 desa ya? Ya, desa yang pertama nih. Dulu kita pernah ya istilahnya mendorong 3 desa itu. Yang pertama adalah Desa Pakung, Kecamatan Mijen, kemudian Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, kemudian Desa Tambak Bulsa. Namun demikian dengan berjalannya waktu dinamikanya berbeda-beda Karena permasalahan karena di desa itu memang bukan ruang hampa yang bisa kita bicarakan hanya di meja semacam ini. Betul. Di sana istilahnya dinamika sosial politiknya itu menjadikan tahu sendiri ya. Sehingga memang ya itulah ya, kalau kita berpikir positif itu kenapa harus selalu didengung-dengungkan. Betul. Kita berangkatnya dari yang positif saja. Dinamika seperti itu harus ada yang selalu mendengung-dengungkan. Kemudian secara keseluruhan kalau boleh saya kunci ya pembicaraan kita ini sebenarnya gerbek sampah ataupun gerakan tentang pengelolaan sampah di desa ini sebenarnya sebuah gerakan yang kita itu mempersuasi agar desa kemudian masyarakat desa itu attitude-nya, perubahan sikapnya itu mulai berubah dari yang tadinya membuang sampah kepada mengolah sampah. Kemudian nanti berujung kepada komitmen ataupun anggaran di desanya, komitmen keuangan desa itu berpihak terhadap penanganan masalah sehingga sampah selesai di desa. Karena kalau tidak sampai kepada anggaran, maka nantinya kita hanya sampai hanya pada wacana. Tapi ketika ada anggaran, ada sarana yang untuk mengeksekusinya. Jadi kira-kira secara keseluruhan gerbek sampah itu misinya adalah demikian.
Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Demikian obrolan kita mengenai sampah bersama Bapak Hafid Martoyo selaku TAPM Kabupaten Demak. Tentu dari perbincangan tadi kita bisa mengambil banyak hikmah atau pelajaran dari sampah, mulai dari pengelolaan sampai dengan pemanfaatan yang baik dan benar. Mungkin ada lagi, Pak. Oke, sebagai closing statement saya terhadap forum ini ya tentang pengelolaan sampah selesai di desa ini. Jadi harapannya desa-desa dengan kemampuan finansialnya, yaitu utamanya adalah dana desa, di mana pengelolaan sampah itu menjadi juga prioritas penggunaan dana desa. Jadi perlu diketahui oleh semua pihak bahwa tahun 2022 ini di dalam peraturan Menteri Desa salah satu prioritasnya adalah tentang lingkungan, dan di mana itu adalah masuk di dalam Sustainable Development Goals atau SDGs kalau kita sering mendengar, bahwa itu adalah pembangunan berkelanjutan. Nah, sehingga harapan kita desa-desa dengan kemampuan finansialnya, dana desa utamanya maupun dari sumber anggaran yang lainnya, itu kemudian dengan perubahan attitude-nya, kemudian perubahan sikapnya, maka dari perubahan sikapnya dari membuang kemudian mengolah, kemudian juga ada sumber dana finansial dari dana desa untuk teknologi tepat guna untuk pelatihan, maka sampah ini di desa cukup selesai di desa ya, dengan mengolah, kemudian dengan dikelola di masing-masing desa, sehingga harapannya 243 desa yang ada di Demak itu secara bersama-sama, maka itulah yang bentuk sampah yang sesungguhnya. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Ya, demikian obrolan kita mengenai sampah. Semoga apa yang kita sampaikan kepada pemirsa TV Desa Demak ini sangat bermanfaat. Terlebih-lebih kita sebagai kaum muda harus bisa menjaga lingkungan, bisa menjaga kebersihan, guna terciptanya generasi yang sehat, guna terciptanya lingkungan yang sehat, sehingga cita-cita kita dalam hal untuk menjaga alam bisa tercapai. Terima kasih Pak Hafid sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulutku bersubar sementara aku tak berbuat. Hatiku ingin sementara aku diam. Aku tahu jalan, tapi aku tersesat. Dan aku mengerti, tapi aku bodoh. 1000 langkah berawal dari 1 langkah. Menumpuk sampah karena kita lemah dengan satu sampah. Salam Hista.